Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semuanya dalam kondisi sehat ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Karena listrik ini pembahasannya cukup panjang, maka akan dibagi menjadi 3 bagian. Nah, sekarang adalah bagian yang pertama. KD pengetahuan dalam bab ini adalah menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Kemudian KD keterampilannya adalah diharapkan kalian mampu menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah melihat tayangan video ini, diharapkan teman-teman sekalian, 1. Dapat menjelaskan syarat terjadinya aliran listrik dalam suatu rangkaian. Yang kedua, menjelaskan pengertian watt arus listrik. Yang ketiga, menggunakan dan membaca ampermeter serta voltmeter. Yang keempat, mampu menerapkan prinsip hukum Ohm. Dan yang kelima adalah dapat menjelaskan pengertian beda potensial. Nah, baik teman-teman sekalian, kenapa sih bab listrik ini perlu dipelajari? Tentu kalian harus mengetahui manfaatnya ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan pernah terlepas dari listrik ya. Bahkan ponsel yang kita genggam setiap saat itu pun bisa menyala kalau ada listrik. Setidaknya setelah kalian mempelajari bab ini, kalian tidak gegabah sehingga tidak mudah tersetrum ya. Bagaimana menggunakan listrik secara aman. Kemudian bagaimana melakukan upaya penghematan listrik supaya tagihan listrik dalam rumah itu tidak boros dan lain sebagainya. Jadi manfaatnya sangat banyak, sehingga kalian memang perlu mempelajari bab ini. Oh iya teman-teman sekalian, nanti di akhir bab ini akan ada penilaian untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang yang kita pelajari setelah kalian menyaksikan dan menyimak tayangan video berikut ini. Baik, sekarang kita mulai belajar kita. Tetap semangat ya. Oh ya, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Islam, kita mulai dengan membaca basmalah. Bagi yang beragama lain, dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya. Mari saya antarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada pertanyaan yang menarik ini ya. Apa yang menyebabkan seseorang kesetrum? Kalian pernah kesetrum? Mungkin ada yang pernah, ada yang belum ya. Tapi kalau ada yang belum, tidak usah coba-coba. Karena kesetrum itu sangat berbahaya sekali. Nah, kesetrum itu artinya tubuh kita sedang dialiri arus listrik. Perhatikan gambar berikut. Nah, seperti ini. Kalau tubuh kita dialiri arus listrik, maka kita akan merasa tersetrum. Nah, seperti ini. Dari manakah arus listrik itu? Arus listrik itu dihasilkan oleh sumber tegangan yang dipasang pada suatu rangkaian listrik yang terdiri dari sumber tegangan, alat listrik, dan konduktor. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh ilustrasi gambar berikut. Nah, rangkaian berikut akan menyebabkan lampunya menyala kalau saklarnya dihidupkan atau dihubungkan, atau kata lain di-on-kan ya. Karena saklar itu adalah alat untuk memutus atau menghubungkan arus listrik. Nah, seperti ini. Ini adalah aliran listrik terjadi. Jadi supaya aliran listrik bisa mengalir secara terus-menerus, maka rangkaian sederhananya harus dibuat seperti ini. Nah, tentu adik-adik bertanya ya, yang pernah kesetrum atau pernah main-main dengan baterai, kok tidak kesetrum gitu ya. Jadi harus kalian ketahui, listrik itu ada dua jenis. Ada listrik bertipe DC seperti yang dihasilkan oleh baterai semacam ini, dan ini tidak akan menyebabkan sengatan listrik ya, atau yang disebut dengan kesetrum, karena di samping memang tegangan dan arusnya kecil, tidak ada efek kejut karena arusnya arus kontinu. Berbeda dengan arus yang ada di rumah kita, itu namanya arus AC atau alternating current.
itu sangat berbahaya, tegangnya sangat tinggi, sekitar 220 volt, dan akan memberikan efek kejut yang luar biasa karena listriknya itu bolak-balik, artinya kutub positif dengan kutub negatifnya bergantian secara terus-menerus 50 kali dalam 1 detik, sehingga efeknya seperti getaran yang sangat hebat. Nah, bagaimana arus listrik itu bisa mengalir secara terus-menerus? Untuk mempelajari ini, kita akan menganalogikan dengan air yang kita taruh di 2 bejana. Nah, perhatikan, ini bejana A dan bejana B. Bejana A memiliki air yang permukaannya lebih tinggi dibandingkan dengan bejana B. Sekarang kerannya kita buka. Apa yang akan terjadi? Ternyata airnya mengalir kan? Mengalir dari A ke B. Nah, ternyata mengalirnya tidak secara terus-menerus. Setelah kedua permukaannya sama, maka aliran airnya akan berhenti. Itu artinya syarat adanya aliran air, maka kedua bejana harus memiliki ketinggian permukaan yang berbeda. Nah, mirip dengan logika semacam itu, listrik itu bisa mengalir kalau ada namanya beda potensial. Perhatikan gambar berikut. Bola A memiliki potensial lebih tinggi dibandingkan dengan bola B, karena bola A lebih positif dibandingkan dengan bola B. Kalau ini dihubungkan, maka akan ada aliran listrik. Aliran listrik akan mengalir dari A ke B, tetapi aliran elektron akan mengalir dari B ke A. Itu artinya arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arus elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Ini sudah kita pelajari di bab sebelumnya ya. Nah, artinya syarat supaya arus listrik itu bisa mengalir, maka kedua titik harus memiliki beda potensial. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan arus listrik dan arus elektron? Perhatikan gambar seperti berikut. Nah, pada gambar setelah saklar dihubungkan, maka akan ada aliran listrik dan aliran elektron. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa arus listrik itu digambarkan dengan bola yang berwarna merah, yaitu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, sedangkan arus elektron digambarkan dengan bola berwarna biru yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, asik kan teman-teman sekalian, kita belajar listrik ya. Sekarang bagaimana menentukan syarat arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian. Rangkaian itu ada 2 jenis ya. Ada rangkaian terbuka dan ada rangkaian tertutup. Apa bedanya? Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar sebelah kiri adalah rangkaian terbuka. Mana yang menyebabkan ini disebut rangkaian terbuka? Perhatikan, ini saklarnya tidak terhubung. Sedangkan gambar yang sebelah kanan itu adalah rangkaian tertutup. Nah, sekarang saklarnya sudah dihubungkan. Akibatnya adalah lampunya menyala. Jadi syarat terjadinya aliran listrik, maka rangkaiannya harus merupakan rangkaian tertutup. Dari sini dapat kita simpulkan syarat terjadinya aliran listrik secara terus-menerus. Nah, perhatikan gambar itu ya, dan ingat kembali materi yang sudah disampaikan di depan tadi. Nah, dari sini kalian sudah bisa menyimpulkan apa sih sebetulnya yang menyebabkan arus listrik itu bisa mengalir secara terus-menerus. Yang pertama, harus ada sumber tegangan. Yang kedua, harus ada konduktor. Yang ketiga, harus ada alat listrik. Dan yang keempat, rangkaiannya harus rangkaian tertutup. Tuh, jadi diingat-ingat ya, ini adalah syarat terjadinya aliran arus listrik. Nah,
Adik-adik sekalian, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian mengenal apa yang disebut dengan konslet ya. Bahasanya orang desa begitu, konslet begitu. Tapi yang benar adalah korsleting. Korsleting itu adalah artinya arus pendek. Nah, kalau ini dihubungkan dengan ini, maka ini akan terjadi korsleting dan akibatnya lampunya tidak akan menyala. Kenapa? Karena di sini aliran listrik akan langsung menuju ke kutub positif ke kutub negatif dari sini. Langsung ke sini. Ya. Ini yang disebut dengan hubungan arus pendek. Arus tidak melewati alat listrik. Jadi ininya tidak ada. Oleh karena itu, ini akan menyebabkan overheat ya, atau bisa terbakar. Ini nggak boleh terjadi dalam rangkaian listrik karena akan menyebabkan kebakaran, sehingga arus listrik itu bisa mengalir dengan normal kalau 4 syarat ini terpenuhi, yaitu ada sumber tegangan, ada konduktor, ada alat listrik, dan rangkaiannya harus tertutup. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan memahami apa itu kuat arus listrik. Ilustrasi gambarnya, perhatikan baik-baik. Hitung ya berapa muatan listrik yang melewati titik P ya dalam 10 sekon ya. Oke, sudah dihitung? Sudah, ada berapa? Lupa pasti ya. Oke, nanti diputar lagi. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap T. Itu definisinya ya, dicatat ya. Banyaknya muatan yang mengalir pada penghantar setiap detik itu disebut dengan kuat arus listrik. Semakin banyak muatan yang mengalir dalam suatu penghantar, berarti arusnya akan semakin kuat ya. Identik dengan arus kendaraan ya. Kalau kalian memperhatikan jalan raya, kalau ada kendaraan itu banyak lalu lalang, itu berarti arus kendaraannya tinggi. Sama, arus listrik itu akan tinggi kalau banyaknya muatan yang mengalir dalam suatu penghantar itu sangat banyak. Nah, secara definisi dalam bentuk rumus matematika, I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik satuannya ampere, Q adalah muatan listrik satuannya coulomb, dan T adalah waktu yang satuannya harus dalam sekon. 1 ampere itu berarti artinya 1 coulomb per sekon ya. Kalau ada arus listrik sebesar 1 ampere, artinya dalam 1 detik ada muatan sebesar 1 coulomb yang mengalir dalam suatu penghantar. Bagaimana kita bisa mengukur kuat arus listrik dengan menggunakan alat apa? Nah, perhatikan, ini namanya penggunaan ampere meter ya. Jadi ampere meter, ini ampere meternya. Ini di lab biasanya banyak. Nah, ampere meter itu harus dipasang secara seri. Ini rangkaian seri namanya. Seri. Diseri dengan apa? Diseri dengan alat listriknya yang berupa bola lampu. Ini seri kan dijejer. Jadi kabelnya harus diputus. Ini berwarna hitam, biasanya ini negatif groundnya, sedangkan ini adalah bagian positifnya. Ini kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan ya, bisa batas ukur namanya. Yang paling rendah adalah 100 mA, yang paling tinggi adalah 100 ampere. Nah, sekarang kita coba ilustrasikan dengan gambar. Sebenarnya kita tutup ya, terus listriknya mengalir sana. Nah, seperti ini tinggal kita baca ya. Di sini ada 2 ya. Kalau ini kita pakai angka yang bawah, berarti angkanya adalah mulai dari min 10, 0 sampai 100. Sedangkan kalau yang atas ini angka yang lebih kecil. Tapi hasilnya nanti sama ya. Tergantung nanti ini. Kalau kita pakai angka yang bawah, berarti per garisnya ini nilainya adalah berapa nih? Jadi nilainya 2 kali lebih besar ya. Atau per ininya berarti 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini berarti 10, 16, berarti ini per 2 dan seterusnya. Ini minta diajari di lab.
Ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Pemasangan ampermeter dalam rangka listrik harus disusun secara seri atau tidak berjatuh seperti ini. Nah, itu rangkaiannya. Sekarang cara membacanya ya. Nah, cara membacanya sangat mudah ya. Jadi yang pertama adalah nilai yang ditunjuk oleh jarum, kemudian dibagi dengan nilai angka maksimum. Angka maksimumnya tergantung. Kalau kalian menggunakan angka yang 100 nih ya, angka yang 100 berarti ini yang ditujukan adalah angka 34. Jadi 34 dibagi 100 dikalikan dengan batas ukurnya yaitu 1 ampere, sehingga hasilnya adalah 0,34 ampere. Atau kita menggunakan skala yang ada di atas. Kalau yang ada di atas berarti ini sampai sini berarti 17. Berarti 17 dibagi dengan 50 dikalikan dengan batas ukurnya 1 ampere. Hasilnya adalah sama yaitu 0,34 ampere. Jadi cara untuk membaca ampere meter itu adalah tidak langsung terbaca ini adalah 34 ampere, bukan 17 ampere, bukan, tapi harus dihitung dulu ya, yaitu nilai yang ditunjuk kemudian dibagi dengan nilai skala maksimumnya terus dikalikan dengan batas ukur. Ingat, satuannya nanti akan mengikuti satuan yang ada dalam batas ukur yang kalian pakai. Kalau kalian pakai yang 100 mA nanti berarti satuannya dalam mili ampere. Sekarang tadi kita sudah membahas tentang beda potensial ya. Jadi salah satu syarat agar adanya aliran listrik adalah adanya beda potensial. Beda potensial itu bisa diciptakan dengan menggunakan alat sumber tegangan, baterai, aki, generator, dan sebagainya. Dengan ilustrasi gambar ini, agar airnya bisa mengalir secara terus-menerus, maka harus kita bantu dengan pompa gitu ya. Sama, listrik itu bisa mengalir secara terus-menerus kalau kita bantu dengan alat yang bisa menciptakan beda potensial. Apa tadi? Baterai, aki, generator, dan sebagainya. Nah, seperti ini kan ilustrasinya. Ini semacam pompa air ya. Nah, ini juga sudah kita singgung di depan ya. Jadi syaratnya harus ada beda potensial. Jadi yang lebih positif memiliki potensial lebih tinggi ya, atau yang kurang negatif memiliki potensial lebih tinggi. Dan ini yang D ini potensialnya lebih besar karena kurang negatif. Nah, tidak kita bahas lebih banyak ya karena sudah dibahas di bab listrik statis. Intinya titik A dan titik B atau kedua titik harus memiliki beda potensial. Arus listrik akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah atau yang positif ke negatif, sedangkan aliran elektron itu berlawan dengan arus listrik, yaitu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Gampangannya begini, kalau listrik itu terjun dari potensial tinggi ke potensial rendah, kalau elektron itu nanjak, naik gitu, menek dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, secara definisi beda potensial listrik itu adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik setiap satuan muatan, atau V sama dengan W per Q. Karena untuk memindahkan muatan kan butuh energi ya. Nah, energi yang dipakai untuk menggunakan atau untuk memindahkan sebuah muatan itu disebut dengan tegangan. Nah, karena itu 1 volt itu setara dengan 1 joule per coulomb. 1 volt itu setara dengan 1 joule per coulomb. Artinya 1 volt itu didefinisikan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 coulomb memerlukan energi sebesar 1 joule. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur beda potensial?
Apakah sama dengan mengukur arus listrik? Nah, ternyata tidak sama ya. Voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial namanya. Pemasangannya harus secara paralel. Paralel itu ditumpuk gitu ya. Jadi tidak perlu memutus kabel, langsung dihubungkan. Yang negatif ketemu yang biru itu, yang positif ketemu yang merah. Adapun cara membacanya sama dengan cara membaca ampere meter. Yang berbeda hanya cara pemasangannya saja. Nah, perhatikan gambar ini ya, masih ingat. Jadi hasilnya berapa ini ya? Hasilnya itu berarti kita pakai yang bawah ya. Kenapa yang bawah? Karena skala bawah itu batas atasnya 100, jadi gampang ya. Tadi kan harus dibagi skala maksimumnya ya. Nah, sekarang yang ditunjuk ini berapa? Berarti 20 itu ini 20, ini berarti 30, ini adalah 40. Kalau ini 40 berarti 40 dibagi 100 dikali dengan batas ukurnya yang dipakai yang ini. Berarti 1 volt. Tapi hasilnya adalah 0,4 volt. Itu ya caranya ya. Nah, sekarang kita perhatikan ya, apa sih hubungan antara kuat arus listrik dengan tegangan ya. Perhatikan di sini. Tadi kan kita menghubungkan tegangan atau sumber tegangan, kemudian muncullah arus listrik. Nah, hubungan keduanya seperti apa? Misalnya ada data semacam ini. Ketika sumber tegangannya 1,2, ternyata arusnya adalah 0,2. Kalau tegangannya diperbesar menjadi 2,4, ternyata arusnya adalah 0,4. Tegangannya ditingkatkan lagi 3,6, ternyata arusnya menjadi 0,6. Nah, kalau kita buat grafik, maka hubungannya seperti ini ya. Berarti ketika tegangannya naik, arusnya ikut naik. Nah, hubungan semacam itu disebut bahwa tegangan sebanding dengan kuat arus listrik. Atau bentuk ini dapat kita lihat ya, V per I itu akan menghasilkan bilangan yang tetap. Nah, bilangan yang tetap itu disebut dengan nilai hambatan. Nah, seperti ini. Kalau ini dibagi antara V dengan I, ini hasilnya adalah 6. Ini juga 6, ini juga 6. Jadi ini nilai R-nya adalah 6. Persamaan ini nanti kita kenal sebagai persamaan ohm atau hukum ohm. Seperti ini. Hukum ohm yang pertama adalah kuat arus yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan. Perbandingan tegangan atau V dan kuat arus listrik I menghasilkan bilangan tetap yang disebut dengan hambatan atau R. Dengan syarat suhunya tetap. Nah, itu teman-teman sekalian yang kita pelajari. Namun sebelum video ini kita tutup, mari kita simpulkan bersama apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah syarat terjadinya arus listrik dalam rangkaian adalah rangkaian harus tertutup, terdapat beda potensial, terdapat konduktor, dan terdapat alat listrik. Yang kedua, kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap detik melalui pengantar. Yang ketiga, kuat arus listrik diukur dengan menggunakan ampere meter. Yang keempat, beda potensial adalah energi yang digunakan untuk memindahkan jumlah muatan listrik. Yang kelima, beda potensial diukur dengan menggunakan voltmeter dipasang paralel tadi ya, yang ampere meter dipasang seri. Yang keenam adalah kuat arus listrik berbanding lurus dengan beda potensial. Seperti yang sudah disampaikan di depan, di akhir ini akan ada beberapa soal sebagai evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian untuk menyerap materi ini. Kalau perlu silahkan dicatat dan nanti silahkan dijawab dan berikan kepada guru kalian ya. Dan yang pertama adalah apa sajakah syarat agar kuat arus listrik dapat mengalir dalam suatu rangkaian? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kuat arus listrik? Yang ketiga, bagaimanakah cara menggunakan ampere meter sehingga didapat informasi kuat arus yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik?
Yang keempat, perhatikan gambar berikut. Ketika lampu menyala kemudian tiba-tiba titik A dan B dihubungkan dengan sebuah penghantar, apa yang akan terjadi? Disebut apakah peristiwa tersebut? Tadi sudah disebutkan ya. Yang kelima, potensial A adalah 8 volt, sedangkan potensial B adalah 6 volt. Apabila A dan B dihubungkan dengan penghantar, maka energi yang diperlukan untuk membedakan 10 kulon muatan dari A ke B adalah sebesar titik-titik joule. Nah, itu teman-teman sekalian, semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian dalam belajar di rumah ya. Insya Allah video berikutnya akan kita sambung. Di bagian kedua kita akan mempelajari tentang hambatan, macam-macam penghantar dan hambatan-hambatan. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.